tadi. Oh ya. Ya. Tapi kalau misalnya saya buka ini, dia ter-share otomatis langsung kan? Kalau saya buka yang lain? Enggak. Enggak, Enggak. harus stop share dulu. Tetap di sini dia. Oh gitu. Pak Me, ya. Ntar ya. Ini Saya yang mau disampaikan ini. iya. Oh. Boleh nggak? Soalnya Iya. tadi saya lupa salah masukkan itu. Iya. Salah masukkan berarti. Ini ya. Ya. Oke. Kita kalau bisa kita ini. Biasa. Yang ini? Ya. Oke dah. Tinggal ambilkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Wahid. Kedepan saya akan jadi pengampu bahasa Indonesia. Nah, untuk terakhir kali teks yang kalian pelajari, boleh tahu teks apa? Masih ingat? Artikel kali start artikel. Oke, artikel. Nah, hari ini kita akan juga bahas tentang artikel. Nah, jadi bentar ya. Ini editorial. Bentar ya, masih ngeload ininya. PowerPoint-nya. Nah, jadi sebenarnya di dalam K13 itu ada beberapa jenis teks yang strukturnya sama dengan eksposisi. Salah satunya itu ya artikel tadi. Jadi artikel ini dia sama dengan si kritik sastra dan esai. Jadi kalau di kelas 12 sebenarnya kita belajar bahasa Indonesia itu hanya sampai Februari karena dua teks kan, budgetnya biasanya satu teks itu 1 bulan. Nah gitu, jadi bulan pertama ini kita harusnya artikel, terus nanti yang bulan kedua tuh kritik sastra dan esai. Udah selesai itu aja. Karena kan nanti dia kembali lagi kepada yang di awal kan ada surat lamaran apa. Jadi totalnya sebenarnya hanya 6 teks gitu untuk di kelas 12. Nah ini dia. Jadi artikel itu nah ini. Jadi artikel itu ada 4 tujuan kita. Yang pertama adalah mengevaluasi baik fakta maupun opini. Nanti kalau udah tahu fakta opini, kita mengambil konten kebahasaan, baru terakhir kita mengkonstruksi opini dari fakta tersebut gitu. Jadi pertama kalian nanti dituntut untuk baca dulu gitu, tahu mana yang fakta, mana yang opini gitu kan, kemampuan baca level 2 itu. Terus kalau misalnya sudah tahu mana fakta, mana opini, ambil konten kebahasaannya. Baru terakhir dari fakta tersebut kita bentuk opini baru gitu. Nah, untuk yang pertama di situ nah, di sini dia mengevaluasi fakta opini. Jadi pengertian si fakta opini itu bisa kita ambil dari pengertian artikel dulu. Artikel ini sebenarnya bentuknya sama seperti teks eksposisi seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya apa sih beda si artikel ini dengan teks-teks yang lain? Jadi kalau misalnya kalian baca surat kabar, mana sih yang opini, mana sih yang artikel, mana sih yang esai gitu kan? Perbedaan mendasarnya itu sebenarnya terletak pada proporsi faktanya saja. Kalau artikel, dia jumlah faktanya itu lebih besar. Jadi misalnya artikel, 70% itu biasanya fakta, 30%-nya opini. Kalau nanti dia esai, dia kebalikannya. Esai itu kan dia lebih memuat pendapat penulis. Maka esai itu biasanya lebih banyak opininya. Misalnya 60% opini, fakta-fakta pendukungnya itu cuma sekitar 30-40%. Nah,
Kalau kritik sastra gimana pula? Kritik sastra itu dia lebih didasarkan pada fakta atau buku-buku yang memang dia berbentuk karya. Misalnya kamu mengambil buku Habibur Rahman El Siraji, terus kamu kritik lah gitu. Bukan resensi ya, beda dengan resensi. Kalau resensi kan cuma menilai unsur. Kalau kritik ini kamu mengkritik misalnya dari segi kertas, terus mengkritik bagaimana penyajian alurnya, terus pengadaan tokohnya, atau misalnya kamu ngambil sebuah lukisan apa gitu, terus kamu kritik, atau film misalnya, kamu nonton film Batman, kamu ngeritik misalnya dari segi resolusi filmnya, dari segi mungkin ada adegan kekerasan yang tidak pantas ditonton anak-anak, padahal kan konsumsi film itu ditujukan pada anak-anak gitu kan. Nah itu namanya kritik. Jadi kalau kritik itu base-nya itu karya, kalau opini base-nya itu opini atau esai tadi base-nya itu memang pendapat. Sementara kalau si artikel ini memang dia komposisi faktanya yang lebih ditonjolkan. Makanya kalau di sini kamu baca pengertiannya, artikel itu merupakan salah satu rubrik yang terdapat dalam surat kabar atau majalah berisi opini yang mengupas masalah yang bersifat aktual dan kontroversial. Aktual itu baru. Jadi kalau artikel yang baik itu biasanya mengulas hal-hal yang baru terjadi di masyarakat. Sementara kalau kontroversial, dia tuh sifatnya patut diperdebatkan. Misalnya gini, Karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Jambi kemarin. Terus apalagi COVID-19. Terus hal-hal yang sifatnya memang memancing perdebatan orang. Nah itu yang biasanya dijadikan artikel gitu ya. Jadi sebuah artikel yang baik itu topiknya itu baru, terus dia memang hangat dibicarakan gitu. Nggak sekedar kalau cuman kita membicarakan kebersihan atau kita membicarakan masalah ketertiban, itu kan orang udah biasa lihatnya. Tapi kalau kita mengulas topik-topik yang aktual, nah artikelnya jadi lebih menarik. Terus di dalam artikel kan tadi seperti yang saya katakan ada dua unsur, dua jenis kalimat yang mengisi artikel. Yang pertama itu adalah opini. Opini itu adalah pendapat. Jadi yang namanya pendapat itu biasanya ciri-cirinya dalam teks dia masih akan terjadi. Misalnya saya bilang, sepertinya nanti sore akan hujan. Sepertinya nanti sore akan hujan. Itu kan opini saya, karena masih akan terjadi, belum terjadi, gitu kan? Terus misalnya menurut pendapat saya tidak bagus lah kalau kita menggunakan warna cat dinding itu warna yang gelap. Nah itu kan pendapat saya, belum tentu orang lain setuju gitu. Nah itulah yang dikatakan sebagai opini. Jadi opini itu biasanya belum terjadi, sifatnya pendapat, kritik, terus di dalam proses di K13, di kelas 12, opini itu nanti dibagi menjadi beberapa tuh. Ada opini itu yang sifatnya kritik, ada opini itu yang sifatnya pengharapan, ada yang saran, ada yang dia sifatnya penilaian. Nah beda-beda, jadi opini itu sebenarnya banyak. Kalau misalnya dia nyarankan sesuatu, seharusnya kamu lebih bagus mengerjakan soal sedikit-sedikit tapi sering deh. Nah itu saran. Ada yang dia berupa penilaian, masalah baik buruknya sesuatu. Ada yang kritik, dia mengecam. Ada yang sekedar harapan. Nah saya berharap kalian lulus SNMPTN misalnya. Nah itu namanya opini juga gitu. Jadi opini itu banyak macam dan jenisnya. Sementara kalau fakta, dia adalah gagasan atau data yang diungkapkan secara objektif. Apa tuh objektif? Masih ingat? Coba Akmal Rido. Masih ingat nggak apa itu objektif? Objektif itu secara target ya, Sat. Secara satu sasaran gitu, Sat. Oke, good. Kalau Abdurrahim, apa kira-kira? Coba hidupkan mikrofonnya. Abdurrahim, kamu di sana? Iya kan? Oke, Abdurrahim, apa sih pengertian objektif menurut kamu? Sebagai tujuan ya kan? Tujuan, objek. Oke. Oke, terima kasih Abdurrahim. Saya mute kembali ya. Nah, untuk pengertian objektif sendiri, objektif itu adalah tepat atau valid sesuai dengan data lapangan. Jadi kalau misalnya gini, saya memberitakan
banjir yang aslinya cuma 2 meter, saya bilang banjirnya itu 18 meter. Nah itu namanya nggak objektif. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tidak sesuai dengan data di lapangan. Nah, jadi fakta itu adalah sebuah gagasan memang, sebuah informasi, tapi dia punya data, punya bukti yang jelas. Maka dikatakan dia harus objektif. Apakah setiap kalimat fakta yang terdapat dalam teks harus kita buktikan secara langsung? Enggak. Contoh misalnya gini, ada teks Gunung Merapi meletus hari ini pukul misalnya 8.30. Terus kita harus datang ke tempatnya, mengecek dulu apakah itu fakta atau tidak, kan enggak. Ada ciri-ciri yang muncul. Biasanya dia berupa peristiwa, ada tanggal, dia telah terjadi. Lalu dia data-datanya itu memuat data-data yang sifatnya real atau tidak dibuat-buat. Oke, itu ciri kalimat fakta. Beda sama opini tadi ya. Kalau opini tadi kan persepsi. Persepsi orang beda-beda dan cara orang menyampaikan juga beda-beda. Makanya opini itu luas gitu cakupannya. Saran termasuk opini, kritik termasuk opini, harapan itu opini, prediksi juga opini, penilaian juga opini. Tapi kalau fakta, dia satu aja, data yang bisa kita buktikan kebenarannya dan sudah terjadi. Itulah fakta. Kalau belum terjadi, kalau nggak ada buktinya, berarti bukan fakta dia. Gitu. Oke? Bisa sampai di situ ada pertanyaan? Oke, ada beberapa hal yang harus kita nilai dalam sebuah penyusunan opini dan fakta dalam bentuk paragraf. Pertama, lihat dulu ciri-ciri artikelnya, lalu ungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar, dan susun opininya nanti dalam bentuk paragraf. Jadi sebenarnya dalam melihat fakta opini itu kita juga harus jeli. Ada kadang-kadang opini yang difakta-faktakan gitu ya. Dia pendapat tapi seolah-olah kesannya seperti fakta. Makanya harus kita lihat dulu sumbernya terpercaya atau tidak. Karena dia kan ada namanya berita hoax, berita palsu. Nah, itu dilihat. Kan bisa kita analisis dari segi isi maupun konten yang disajikan. Apakah memang dia secara rasional logis atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri artikel. Tadi selain dia berisi fakta opini, dia juga berupa peristiwa yang terjadi berskala nasional, minimal. Jadi dia global sifatnya gitu. Kalau kita mau buat artikel, kalau cuma saya menulis artikel tentang kesedihan kucing saya yang mati, maka itu bukan artikel, sekalipun itu fakta sih memang gitu. Karena dia sifatnya nggak global, nggak ada dampaknya sih sama orang lain gitu. Walaupun dia memang benar-benar terjadi. Jadi artikel itu harus yang dampaknya global gitu. Misalnya kayak COVID, kebakaran hutan, kenaikan BBM, pemilihan presiden. Yang sifatnya dampaknya besar, impact-nya itu ke semua orang. Kaya miskin, kuat lemah, besar kecil kan ada dampaknya. Nah itu namanya fakta global. Nah terus dia disampaikan kalau misalnya dia opini, mungkin dia bermanfaat secara umum dan kadang-kadang juga disampaikan secara subjektif atau mengandung pendapat pribadi si penulis. Makanya nanti kalau di soal-soal UTBK biasanya, ciri-ciri artikel itu biasanya mengandung opini penulis. Opini penulis itu kata kuncinya biasanya dia berkaitan dengan pemerintah. Misalnya kan kalau kita baca-baca artikel, terus kan di akhir-akhir ada dia tulisan, seharusnya pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi situasi ini. Nah itu namanya opini penulis. Cirinya seperti itu cara cepatnya. Jadi kalau jumpa soal, kalau yang udah mulai ngerjakan soal UTBK nih, kalau dia nanti ada hal-hal yang berkaitan mengarah kepada pemerintah atau sesuatu yang sifatnya harus dilakukan pemerintah, itu namanya opini penulis. Oke? Lalu dia disajikan dengan bahasa ilmiah populer. Ilmiah tapi yang populer. Jadi dia bukan bahasa nggak baku, tapi juga bukan bahasa yang baku sekali. Tapi bahasa yang ilmiah atau merujuk pada bidang ilmu, tapi sedang dibicarakan. Contoh misalnya fenomena kalau kan ada yang pelangi-pelangi di daerah segitiga Bermuda itu, aurora. Nah, aurora itu kan istilah fenomena populer. Nah, jadi kalau misalnya pembicaraan tentang aurora, tentang segitiga Bermuda, nah itu namanya bahasa ilmiah populer. Dia sebenarnya merujuk pada bidang ilmu, tapi sedang dibicarakan. Atau misalnya kalau kalian anak IPA ya, IPA kan, nah berbicara masalah tentang cloning,
terus transgenetik, terus masalah kultur jaringan. Nah, itu namanya juga bahasa ilmiah populer. Gitu ya, bioteknologi, vaksin, itu juga termasuk ke dalam bahasa ilmiah populer. Jadi artikel itu sebenarnya memuat hal-hal yang seperti itu. Ada dia keywords-nya yang berupa bidang keilmuan, tapi memang sedang dibicarakan. Oke? Itu ciri artikel. Selanjutnya, yang berikutnya kekecilan ya. Ininya, ntar ya saya besari dulu. Atau saya baca aja lah ya. Sebuah opini yang benar itu dia biasanya mengandung pendapat, terus paparan yang bersifat aktual, terus mengandung bahasa yang komunikatif, gitu ya. Jadi dia bersifat fakta yang aktual, terus pendapat yang sifatnya komunikatif. Apa itu komunikatif? Komunikatif itu gampang dipahami. Kan ada kan iklan-iklan artikel yang nggak paham kita maksudnya, kayak iklan rokok misalnya. Nanti dia mendaki gunung tiba-tiba iklannya rokok gitu, kayak nggak berkoherensi gitu. Nah itu berarti dia kurang komunikatif, entah karena mungkin kita nggak ada background ke sana juga gitu kan. Atau misalnya ada nanti Rinso, berani kotor itu baik misalnya gitu kan. Nah itu kan komunikatif. Kenapa dia bilang slogannya berani kotor itu baik? Karena dia adalah deterjen pembersih. Nah itu yang dimaksud dengan opini yang benar. Opini yang benar itu adalah opini yang berkaitan dengan konteks dan relevan. Jadi ada juga sih opini-opini orang itu yang tidak berkaitan gitu dengan dasar masalahnya, konteksnya gitu kan. Kayak komen-komen di IG itu kan kalau kita bacain sebenarnya banyak yang komen itu nggak paham konteks gitu, sekedar ya udah komen aja gitu. Netizen ya kan kata orang. Karena apa? Karena mereka memang tidak belajar untuk mengekspresikan cara berbicaranya itu dengan konteks yang tepat. Tapi kalau kita lihat misalnya IG di luar ya, di barat misalnya iklan-iklan IG barat, itu dia biasanya konteks pembicaraannya itu dia jarang itu yang komen itu sembarangan gitu. Gitu. Kalau kita lihat komen-komen itu pasti lebih relevan. Misalnya gini. Kalian tahu nggak Emma Watson? Emma Watson itu adalah pemainnya si Hermione Granger di film Harry Potter. Jadi saya pernah baca ini artikel dia. Terus ada orang yang komen seperti ini. Waktu itu dia jumpa fans dengan baju yang sederhana. Terus fansnya bilang gini, loh seorang Emma Watson kok bajunya biasa aja gitu, nggak kayak baju artis katanya kayak gitu kan. Terus dia jawab seperti ini, kita itu mencari kerja bukan untuk memberi makan komunitas. Jadi kita itu mencari sebuah profesi ya karena memang memberi makan keluarga, bukan untuk komunitas yang ingin dikagumi gitu. Jadi komen-komen mereka tuh relevan gitu. Jadi mereka memang tenar itu bukan supaya dikagumi ya, karena memang mereka suka gitu. Dan memang itu salah satu kebutuhan finansial mereka gitu. Kan ada orang tuh pakai baju misalnya atau cari kendaraan, model dan motifnya itu karena ingin dikagumi orang gitu, bukan karena kebutuhan. Nah itulah yang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak relevan. Jadi biasanya kalau komen-komen IG, komen-komen YouTube channel luar biasanya itu lebih relevan saya lihat kebanding akun-akun yang beredar di Indonesia. Kadang-kadang komen dan konten isinya juga saling tidak mengisi gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Nah itu harus dipelajari. Jadi belajarlah mengekspresikan pendapat kita dengan konteks yang relevan. Karena itulah cara kita nanti untuk membangun sebuah artikel yang baik. Artikel yang baik itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah lalu dalam menyusun fakta kita perlu melihat kebenaran bukti. Menyertakan bukti peristiwa yang benar-benar terjadi. Terus gagasan penulisnya itu membentuk kesatuan yang padu seperti yang saya katakan tadi, koheren, senilai dengan faktanya, sejalan. Terus yang berikutnya ada beberapa konten bahasa dari teks artikel. Nah, konten bahasanya itu yang pertama dia bersifat adverbia, adverb. Tahu adverb? Siapa yang tahu adverb? Apa coba? Apa Rido? Kata sifat, Kak.
Adverb itu kata keterangan, adverbia. Kalau sifat Keterangan. adjektif. Ya, terima kasih Rido, tetap dapat poin kok. Jadi setiap kali bertanya, setiap kali menjawab itu saya kasih 4 poin ya. Ntar ya, saya absen dulu. Kelas 12. Ya, saya kembali tegaskan, adverb itu adalah kata keterangan. Kenapa sih sebenarnya penting memiliki kata keterangan dalam artikel? Karena kan pada dasarnya ketika kita menulis artikel, kita harus lihat konteks budaya juga gitu. Jadi mengulas sesuatu itu nggak terlepas dari konteks budaya. Contoh misalnya gini, di barat sana perempuan untuk menjadi pemimpin itu ya memang konteksnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya di sini mungkin agak tabu gitu kan, jarang ada perempuan yang mencalonkan diri gitu. Nah maka kita lihat benar salahnya itu tergantung ya konteksnya juga gitu ya. Ini saya absen. Pertama ada Akmal Rido, Muhammad Akmal Rido. Muhammad apa lagi? Oke, terus Rabiah. Usama. Usama nama lengkapnya siapa Usama? Usama. Muhammad Usama. Muhammad Usama. Oh iya. Terus Abdurrahim. Bentar ya. Amarda Manik. Abdullah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Iya. Abdullah Hadir Ustaz. Zuhri. Hadir. Zuhri nama lengkapnya siapa Zuhri? Muhammad Zuhri Syah Umar. Iya itu Ustaz, nama lengkapnya Ustaz. Oke. Deva Alif. Ada Ustaz. Terus Muhammad Yunus. Oke. 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Satu lagi siapa ya? Ntar ya saya sebutkan lagi kalau yang merasa belum disebutkan. Oh ya, satu lagi admin ya, makanya 10. Tadi siapa satu lagi yang keluar? Tadi udah 11 perasaan, tiba-tiba dia putus. Ada UJP. Siapa namanya? UJP Ustaz. Bukan aku. Zepi. Ada, Nama lengkapnya siapa? Muhammad Huzaifi. Oh, Muhammad Zaifi. Oh iya. Oke. Jadi itu ya tadi. Untuk konten kebahasan pertama dia mengandung adverbia. Adverb. Ini chatnya siapa? Oke. Nah, dia ada kata keterangan. Kenapa? Ketika kita buat opini, kita harus memperhatikan konteks dan tempat yang tepat juga. Jadi nggak ada artikel itu yang terlepas dari konteks budaya masing-masing tempat. Jadi kita nggak bisa mempersalahkan, oh dia kenapa sih seperti ini cara pendapatnya, ya lihat dulu budayanya seperti apa gitu kan. Misalnya gini, orang Batak itu kalau saya dengar ya, cenderung kalau dia bicara matanya harus dilihat. Beda sama orang Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda kalau bicara sama orang tua malah harus nunduk. Nah itu kan kita nggak bisa salah benarkan. Karena masing-masing budaya punya life path-nya masing-masing, punya cara mereka hidup masing-masing gitu. Nah makanya dalam menulis artikel adverb itu penting. Tempat itu penting. Tempatnya di mana dulu gitu. Jangan langsung buru-buru kita mempersalahkan gitu kan. Nah lalu dia punya konjungsi. Siapa yang tahu konjungsi? Kata penghubung. Ustaz. Iya, kata penghubung. Nah, konjungsi dalam artikel itu dia biasanya mengandung konjungsi yang sifatnya konjungsi penyebaban, seperti karena, sehingga, terus konjungsi pengandaian seperti jika, apabila. Nah, itu. Karena apa? Karena artikel itu kan dia membahas sesuatu secara hubungan sebab akibat. Maka konjungsi-konjungsi sebab akibat itu lebih ramai muncul di artikel
kebanding konjungsi-konjungsi perlawanan seperti meskipun gitu kan, terus demikian gitu kan, itu jarang. Lalu dia punya kosakata. Apa sih kosakata dalam artikel? Pertama dia harus kosakata itu kata-katanya harus bersifat aktual, baru. Yang kedua fenomenal. Fenomenal itu tahu nggak? Rabiah tahu nggak fenomenal apa? Yang sedang terjadi gitu, Ustaz. Iya, fenomenal itu yang sedang terjadi atau banyak dilakukan orang. Misalnya fenomena gelang karet di kalangan remaja. Banyak yang pakai gelang karet nih. Nah, itu yang kita katakan sebagai fenomena. Kalau cuma 1-2 itu bukan fenomena. Nah, berikutnya ada lagi namanya editorial. Editorial itu adalah jenis teks yang menyantumkan hal-hal yang sifatnya kontroversial seperti tadi. Terus dia dikasih solusi. Misalnya gini, kenapa sih di Indonesia itu sering terjadi kebakaran hutan? Kita tahu kebakaran hutan itu kadang-kadang disengaja gitu kan. Kenapa? Membuka lahan. Nah, kalau orang Australia buka lahan caranya nggak gitu. Mereka biasanya cari kambing. Di sana itu ada kambing yang bisa manjat pohon. Dia bisa makan kayu-kayu keras. Sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara termasuk. Dan kambingnya juga cepat gemuk gitu. Kan cerdas cara mereka. Nah, itu yang dikatakan sebagai editorial. Jadi memberikan solusi pada sebuah masalah kontroversial dengan cara yang paling bijaksana. Terakhir dia ada nukilan dan imajinasi. Kalau nukilan itu maksudnya adalah sumber kutipan. Jadi artikel yang baik itu biasanya mengandung kutipan dari para ahli. Misalnya berdasarkan profesor apa gitu kan. Berdasarkan riset apa, misalnya kemampuan membaca dari riset PISA gitu-gitu. Kalau imajinasi terkait hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi bukan imajinasi menghayal, tapi imajinasi yang sifatnya prediktif. Ke depan nanti jangan-jangan semua orang belajarnya sistemnya daring ya. Nggak ada lagi yang namanya sekolah tatap muka. Nah, itu namanya imajinasi. Sifatnya prediktif. Lalu ada keterangan oposisi. Oposisi itu adalah keterangan yang berlawanan. Karena apa? Sebuah rekomendasi yang baik. Kan artikel itu strukturnya tadi ada tesis, argumen, rekomendasi. Sebuah rekomendasi yang baik itu biasanya mengajukan fakta pembanding. Kenapa harus ini sih? Kenapa nggak ini aja? Maka dia ngasih pembanding. Nah, itu yang dikatakan sebagai keterangan oposisi. Jadi dia saling berlawanan supaya kita tahu mana yang bagus gitu. Kayak kita beli sesuatu aja lah di pasar kan pasti kita bandingkan gitu. Itu namanya keterangan oposisi. Oke, karena waktunya sudah